Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat Masjid Al-Mustafirin yang dimuliakan Allah Ta'ala dan diberkainya, marilah kami ajak bersama-sama untuk mensyukuri nikmat umur yang Allah berikan pada khususnya dan utamanya nikmat iman dan Islam, untuk kita gunakan sebagai ajang pokok memperbaiki amal soleh dan untuk memperberat amal soleh di yaumil akhir. Tasawwaju, dan berbekalah kalian, wa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Sarana untuk menuju ketakwaan kepada Allah sangat banyak. Pada intinya seluruh amaliyah yang dikerjakan dengan sesuai tuntunan dan diniatkan hanya menuju ridho Allah, itu semuanya mengantarkan kepada jiwa takwa. Jadi kalau kami mengajak untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, adalah meningkatkan pula amal solehnya. Dari sisi yang negatif, perusak takwa adalah dosa dan kemaksiatan. Seluruh aktivitas yang menuju kepada dosa dan kemaksiatan kita kikis habis, maka akan menyempurnakan takwa kita, karena takwa itu adalah imsanil amali wastinabin nawahi. Bertakwa itu sejatinya adalah mengamalkan seluruh apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua larangannya. Salah satu dari perintah agama yang bisa menuju dan menyampaikan kita menjadi hamba yang bertakwa adalah berpuasa. Seperti Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan untuk kalian berpuasa. Kama kutiba alladzina min qablikum, seperti halnya kewajiban puasa itu Allah berikan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, dengan puasa itu semoga kita menjadi hamba yang bertakwa. Takwa yang di sini, takwa yang berpuasa ini, ada bertakwa yang sesuai dengan tuntunan dan perintahnya. Yaitu tuntunannya adalah wa ma atakum rasul, apa yang Allah
perintahkan atau yang datang dari Rasulnya, fakhuzuhu, maka ambillah atau maka kerjakanlah, wa manhakum anhu, dan apa yang Allah perintah larangan untuk meninggalkannya, maka fantahu, tinggalkanlah. Meninggalkan dengan seluruh, dengan penuh, dengan sekuat tenaga, sedangkan melaksanakan sesuai dengan mastata'tum, kadar kemampuan kalian masing-masing. Kalau disuruh berpuasa, maka berpuasa itu ada rukunnya supaya membuahkan hasil. Kalau rukun ini tidak tercapai, maka hasil juga tidak tercapai. Maka usahakan kita pertama ini, kita harus berniat puasa dengan sebaik-baiknya dan sepenuh hati karena Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Tanpa niat puasanya tidak diterima. Barang siapa yang berniat pada sebelum fajar, maka diterima puasa Ramadannya. Kalau tidak diniatkan sebelum fajar, sesudah fajar, maka tidak sempurna puasanya. Kecuali puasa sunat yang mustahab, boleh secara tiba-tiba, seperti Rasulullah pernah menanyakan kepada istrinya, apa ada hari ini makanan? Dijawab tidak ada. Nah, kalau begitu saya puasa. Kalau Ramadan itu maksudnya puasa sunat. Kalau puasa fardu Ramadan, maka berniatlah. Niat yang benar yaitu saya akan berpuasa untuk melaksanakan perintah Allah semata, bukan karena yang lainnya. Jadi rukun puasa yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Rukun puasa yang kedua supaya diterima itu ciri-cirinya adalah puasanya orang yang meninggalkan seluruh apa saja yang membatalkan puasa dengan sengaja. Membatalkan puasa dengan sengaja. Misalnya dengan sengaja makan, minum direncanakan di siang hari. Kalau tiba-tiba makan, ternyata karena dia bayang-bayang tidak sengaja lupa karena dia puasa, maka tidak dihukumi batal begitu. Ingat, kalau sedang puasa, berhenti dan teruskan puasanya. Berbuat melanggar yang batalkan puasa juga dengan sengaja. Juga niat untuk melaksanakan puasa, diniatkan sengaja berniat puasa untuk imanan wahtisaban, untuk karena perintah iman, perintah agama, dan mengharap-harap pahala hanya dari Allah Ta'ala. Mana yang lebih didahulukan, melaksanakan perintah menjaga keabsahan puasa dengan menjaga kerusakan puasa bersama-sama? Karena secara teori berpuasa kalau sudah niat karena Allah dan kemudian dia menjauhi atau meninggalkan semua pembatal-pembatal puasa, itu sudah disebut puasa dan sah. Tetapi nilai secara hakikat harus kita jaga, yaitu dengan cara menjaga pembatal-pembatal dari terimanya pahala puasa dengan sempurna. Di antaranya pembatal puasa melanggar perintah Allah atau melanggar larangan Allah itu adalah maksiat
kepada Allah dan berbuat jahat kepada sesama makhluk. Maksiat kepada Allah, misalnya puasanya terganggu karena makhluk, atau ketika dia ada orang lain yang melihat, atau dia pura-pura puasa setelah masuk kamar dia minum, itu puasa karena makhluk. Nah, puasa yang seperti itu adalah selain membatalkannya juga berdosa, atau tidak melanggar pembatal puasa, tetapi niatnya lain. Niatnya bukan karena ridho Allah Ta'ala. Apa ada misalnya saya berpuasa supaya dicintai oleh atasan saya. Saya akan berpuasa supaya saya dapat apa yang kami minta. Kalau seperti itu, secara tujuan boleh, tapi kemudian kalau sudah berhasil tidak melaksanakan puasa lagi, sudah tercapai kemudian tidak berpuasa lagi, nah itu yang konangan. Jadi dia berpuasa bukan karena Allah. Kalau karena Allah, meskipun cita-citanya berhasil, tetap istiqomah melaksanakan puasa sebaik-baiknya. Dan ibadah yang lain, meskipun kita beribadah itu mendapat keuntungan, misalnya kesehatan badan menjadi baik, badan menjadi sehat, misalnya cita-cita yang bertahun-tahun diminta bisa berhasil, itu boleh-boleh saja. Itu dampak daripada kebaikan. Karena dampak dari kebaikan itu hasilnya baik. Kalau dampak kemaksiatan adalah buruk, maka dikatakan berpuasalah kalian la'allakum tattaqun. Orang yang berpuasa itu akan membuat bertakwa. Misalnya orang yang berpuasa karena Allah dilaksanakan dengan baik, di tempat yang sunyi, tetap zikir, tetap ibadah, tetap melaksanakan fardu-fardunya, tetap menambah ibadah-ibadah yang mustahab, yang sunat-sunat, kemudian dia merasa diawasi oleh Allah muqarrabah, ya, maka berdampak menjadi orang yang jujur, orang yang sidik. Orang yang jujur, orang yang sidik itu orang yang puasanya berhasil. Dan salah satu di antara sifat orang yang takwa adalah orang yang muraqabah. Orang itu merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, berpuasalah supaya kamu menjadi orang takwa. Dan orang takwa itu artinya orang yang melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kesimpulan dari puasa ini merupakan syarat untuk mengantarkan seorang muslim menjadi hamba yang takwa. Juga yang kedua, puasa ini mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan nabi-nabi terdahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, artinya seperti puasanya Allah turunkan, perintahkan kepada umat-umat sebelum kalian. Apa ada puasa yang bernilai ganda? Banyak. Para medis mengatakan mau dicek darahnya pun puasa dulu. Mau dioperasi puasa dulu. Ternyata dampak medis di dunia puasa juga dipakai untuk kesehatan.
Maka ada istilah orang mukmin yang sudah bekerja beramal soleh karena Allah itu merupakan basyirun lil mukmin ajalan, merupakan kabar gembira bagi seorang mukmin yang disegerakan di dunia. Di dunia dikasih pahala sehat, dikasih pahala panjang umur, dikasih pahala menjadi orang yang hemat, tidak boros, tidak israf, tidak berlebihan, tapi di akhirat masih mendapatkan pahala jannah berroyan. Nah itulah perintah agama. Kalau kita amalkan karena Allah, diniatkan karena mentaati Allah dan Rasulnya, maka nu'tihi minha, dia akan diberi pahala oleh Allah, gitu. Tapi kalau orang yang berpuasa tidak ikhlas, tidak karena agama, maka famalahu fil akhirati min nasib, di akhirat tidak mendapatkan pahala apapun. Hanya dapat namanya mah pahala lapar dan haus. Padahal kata Rasulullah, orang yang berpuasa falam yada qauluz zur, tapi dia tidak mencegah qauluz zur wa amila biha atau amila bihi, maka Allah tidak sudi bau mulutnya yang wangi itu, kelaparan mereka, maka dia tidak terima, Allah tidak suka orang itu, maka Allah hanya mengatakan kamu hanya dapat pahala lapar dan haus. Ini adalah tuntunan Nabi, dan mari kita niatkan sekarang ini untuk bisa berpuasa yang lebih baik daripada puasa-puasa yang sudah lewat. Bagi yang kita umurnya sudah 60 tahun, mungkin dia berpuasa sejak mulai umur 10 tahun. Nah, berarti sudah berpuasa 50 tahun. Yang bagi umurnya sudah 70 tahun, andai kata dia taklif, dia balik berpuasa mulai umur 10 tahun, berarti mereka ini sudah berpuasa selama 60 tahun. Yang tahun secara istimror, secara berulang-ulang terus ada puasa terus. Nah, kita niatkan besok ini puasa saya harus yang terbaik di antara yang sudah lalu, dan semoga kita diberikan waktu untuk puasa lagi. Dan seandainya saya berniat puasa sekarang, diambil oleh Allah, tidak sampai lagi kepada puasa yang akan datang, maka saya niatkan puasa ini harus puasa terbaik sehingga mendapatkan pahala puasa yang mengantarkan ke surganya. Barakallahu lakum fi kitabil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa qulu qawli hadza wastaghfirul azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa masallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Monggo hadirin sekalian, kita khotbah ini kami anjurkan supaya menjaga ketakwaan kita. Di depan 1 pekan lagi insya Allah kita jaga puasa dengan melaksanakan puasa Ramadan dengan lengkap, sempurna, dari yang wajib dan sunnah-sunnah kita penuhi semuanya, supaya benar-benar menghasilkan hamba Allah yang bertakwa. Karena bertakwa itu adalah jaminan Allah untuk masuk surga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa lewat jalur apa saja, termasuk lewat jalur puasa,
maka dia akan dikeluarkan dari perkara-perkara yang sulit dan diberi rezeki dari arah yang kita tidak menyangka-nyangka datangnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-mughfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidayya wa li jami'il mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa iqamis shalah.